Raja Ampat, nama ini bukan sekedar destinasi, ia adalah sebuah janji. Janji tentang surga terakhir di bumi. Sebuah mahakarya alam yang tersimpan di ujung timur Indonesia, di jantung segitiga terumbu karang dunia. Di sini lebih dari 75% spesies karang dunia hidup. Ribuan spesies ikan menari dalam harmoni. Dunia mengenalnya sebagai laboratorium evolusi, perpustakaan hayati, dan kiblat bagi para penyelam dari seluruh penjuru planet. Ini adalah Raja Ampat yang kita kenal teman-teman semua. Raja Ampat yang menjadi kebanggaan bangsa. Tapi di balik keindahan yang membius kita ini, sebuah monster tengah terbangun. Monster yang lapar, monster yang rakus dan datang atas nama kemajuan ekonomi. Monster yang baru-baru ini viral di jagat media sosial. Monster itu bernama tambang nikel. Sebuah industri ekstraktif yang kini mengarahkan pandangannya pada kepingan surga ini. Dan ironisnya, ancaman ini datang bukan dari pihak asing yang serakah, melainkan dilegitimasi oleh kebijakan dari pemerintah kita sendiri. Untuk memahami mengapa surga ini terancam, kita harus melihat ambisi besar pemerintahan sebelumnya yang concern sekali pada program dan ambisi Jokowi, hilirisasi nikel. Sebuah narasi yang terdengar gagah dan patriotik. Logikanya sederhana, Indonesia adalah raja nikel dunia. Selama ini kita hanya menjual bahan mentah dengan harga murah. Dengan hilirisasi, kita akan mengolah nikel di dalam negeri, membangun pabrik smelter, memproduksi baterai, dan menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Ya, narasinya seperti itu, gagah dan patriotik. Janjinya adalah lompatan ekonomi, jutaan lapangan kerja, dan kedaulatan industri. Di atas kertas ini sekali lagi terdengar seperti resep menuju negara maju. Investasi triliunan rupiah digelontorkan. Proyek-proyek smelter nikel ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Indonesia digadang-gadang akan menjadi Arab Saudinya era kendaraan listrik. Akan tetapi di balik narasi megah ini ada pertanyaan krusial yang sengaja diabaikan. Berapa harga yang harus kita bayar? Dan di Raja Ampat, jawaban atas pertanyaan itu adalah segalanya. Inilah letak kegagalan fundamental dari visi ekonomi pemerintahan sebelumnya ketika diterapkan di Raja Ampat. Kebijakan ini adalah bentuk kanibalisme ekonomi. Membunuh satu sektor ekonomi yang sudah terbukti berhasil, berkelanjutan, dan pro rakyat demi sektor lain yang merusak, berjangka pendek, dan hanya menguntungkan segelintir elit. Pariwisata di Raja Ampat adalah model ekonomi yang nyaris-nyaris sempurna. Ia berbasis pada pelestarian, bukan perusakan. Ia memberikan pendapatan langsung kepada masyarakat lokal melalui homestay, jasa pemandu, dan penyewaan perahu. Nilai ekonomi Raja Ampat itu tidak terletak di bawah tanahnya, melainkan pada keutuhan ekosistemnya. Setiap dolar yang dihasilkan dari pariwisata di sini di Raja Ampat adalah insentif untuk menjaga laut tetap biru dan karang tetap hidup. Sebaliknya teman-teman, setiap dolar yang dijanjikan dari nikel adalah insentif untuk menggali, mengeruk, dan membuang limbah. Ini adalah kegagalan visi yang fatal. Pemerintah sudah buta oleh konteks, menerapkan kebijakan pukul rata yang mungkin relevan di kawasan industri, tetapi menjadi bencana di kawasan konservasi dunia seperti di Raja Ampat. Mereka lebih memilih, artinya pemerintah ini lebih memilih keuntungan cepat dari segelintir perusahaan tambang yang seringkali modal dan teknologinya dikuasai oleh asing daripada melindungi aset ekonomi jangka panjang milik seluruh bangsa Indonesia, masyarakat kita. Pemerintah berdalih ini untuk rakyat, tapi rakyat mana yang diuntungkan ketika laut tempat mereka mencari ikan tercemar? Rakyat mana yang sejahtera ketika homestay mereka sepi karena wisatawan tak lagi datang ke perairan yang keruh? Ini bukan kebijakan pro rakyat, ini adalah kebijakan pro oligarki yang dibungkus dengan narasi nasionalisme. Tapi bagaimana tepatnya tambang nikel ini akan menghancurkan Raja Ampat?
yang saat ini gejalanya sudah terlihat. Prosesnya adalah mimpi buruk ekologis yang sudah terbukti di tempat lain, misalnya di Halmahera dan Sulawesi. Pertama, deforestasi. Untuk mendapatkan nikel, hutan di atas pulau itu harus dibabat habis. Ini berarti hilangnya habitat bagi burung-burung endemik dan flora unik. Kalian bisa lihat sekarang di Raja Ampat seperti apa. Tapi yang lebih parah adalah dampaknya ke laut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sedimentasi mematikan. Setelah hutan hilang, tanah akan terbuka. Saat hujan dan di wilayah tropis ini hujan sangat sering, lapisan tanah yang mengandung partikel logam berat itu akan terkikis dan mengalir deras ke laut. Laut yang tadinya biru jernih akan berubah menjadi subcoklat kemerahan. Pihak yang menyatakan bahwa hari ini Laut Raja Ampat tidak tercemar karena tambang ini seharusnya berkaca. Efeknya itu bukan 1 atau 2 minggu setelah tambang beroperasi, tapi ini efek jangka panjang. Dia bilang kalau Pulau Gak, lokasi tambang nikel ini kira-kira seperti itu, bukan lokasi wisata. Ini kita berbicara bukan soal lokasi wisata atau bukan, tapi dampak dari aktivitas tambang ini terhadap ekosistem laut. Itu yang paling penting, bukan sekedar soal wisata. Kemudian yang ketiga, kematian terumbu karang. Sedimen ini akan menjadi selimut kematian bagi terumbu karang. Partikel lumpur itu akan menutupi polip karang, membuatnya tidak bisa bernapas dan berfotosintesis. Sinar matahari yang esensial bagi kehidupan karang itu akan terhalang oleh air yang sudah keruh. Dalam waktu singkat, taman karang yang butuh ribuan tahun untuk tumbuh itu akan menjadi kuburan massal yang sunyi. Kemudian yang keempat, runtuhnya rantai makanan. Ketika karang mati, ikan-ikan itu kehilangan rumah dan sumber makanan. Ikan besar seperti hiu dan manta yang menjadi ikon Raja Ampat akan pergi mencari perairan yang lebih sehat. Nelayan lokal itu akan kehilangan tangkapan. Seluruh ekosistem yang rapuh dan saling terhubung itu akan runtuh seruntuh-runtuhnya. Inilah harga dari ambisi nikel. Bukan sekedar kerusakan, tapi sebuah kiamat ekologis yang tidak bisa dipulihkan. Saya yakin bagi masyarakat adat di sana, laut bukan sekedar sumber rupiah. Laut adalah identitas, laut adalah budaya, laut adalah spiritualitas. Pemerintah datang dengan janji lowongan kerja sebagai buruh tambang, tapi pada akhirnya malah merenggut pekerjaan yang sudah mereka miliki selama berabad-abad sebagai nelayan dan penjaga alam. Jadi mari kita simpulkan, kebijakan hilirisasi nikel pemerintahan Jokowi yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan yang sekarang Prabowo dan Gibran ketika dipaksakan di Raja Ampat adalah sebuah kegagalan dari berbagai sisi. Itu adalah kegagalan ekonomi karena ia mengorbankan ekonomi pariwisata berkelanjutan yang bernilai tinggi demi keuntungan ekstraktif jangka pendek yang sungguh merusak. Itu adalah kegagalan ekologis karena ia mengancam akan memusnahkan salah satu ekosistem laut paling berharga di planet ini. Bukan hanya di Indonesia tetapi di planet ini. Dan yang terpenting itu adalah kegagalan moral dan kegagalan visi karena ia menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk melihat bahwa kekayaan sejati Indonesia tidak selalu tersembunyi di bawah tanah, tapi seringkali ada di depan mata kita dalam bentuk keindahan alam yang tak ternilai harganya. Raja Ampat adalah ujian bagi kita sebagai sebuah bangsa. Apakah kita ingin dikenal dunia sebagai pemasok nikel yang meninggalkan jejak kehancuran di surga kita sendiri? Ataukah kita ingin dikenal sebagai bangsa yang bijaksana, yang mampu menjaga dan mewariskan mahakarya alam untuk generasi mendatang? Ini bukan lagi sekedar isu lingkungan atau isu ekonomi, ini adalah isu tentang masa depan Indonesia, masa depan kita, tentang identitas kita, tentang warisan apa yang ingin kita tinggalkan. Masa depan Raja Ampat ada di tangan kita semua. Jangan biarkan surga terakhir di bumi ini hanya menjadi cerita pengantar tidur tentang keindahan yang pernah ada. Mari bersuara sebelum semuanya terlambat.
Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian ngerasa dapat inspirasi, dapat manfaat, subscribe channel Lativianto biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya, dan silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah ngasih komentar, kritik, saran, serta masukannya di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.